Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang plan aset rotasi genap 2023. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rahman Bashir dengan NIM 2025 70120. Saya Abdan Hilman Syafura dengan NIM 2025700093. Nama saya Muhammad Rehkep Alevi dengan NIM 2025 70114. Baik, langsung saya masuk pada materinya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Rahman Bashir. Yang pertama, kami akan menjelaskan tanggal 2 Januari, yaitu perusahaan membeli peralatan baru untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Harga beli peralatan tersebut adalah 5.000 dan terdapat biaya ongkos angkut serta biaya instalasi peralatan sebesar 250. Dan perusahaan membayar tunai sebesar 20% dari total biaya perolehan, dan sisanya menerbitkan wesel dengan bunga 6% selama 1 tahun. Nah, jadi lalu peralatan baru tersebut diestimasi dapat digunakan selama 4 tahun tanpa nilai sisa dengan metode penyusutan garis lurus. Jurnal dari tanggal 2 Januari ini adalah mendebit equipment sebesar 5.250 dari harga pembelian sebesar 5.000 dan ditambah biaya ongkos angkut sebesar 250, totalnya menjadi 5.250. Lalu mengkredit cash sebesar 1.050 dari perusahaan membayar tunai sebesar 20% dari total biaya, dan sisanya mengkredit notes payable sebesar 4.200. Lalu untuk soal selanjutnya di tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya tanggal 5 Februari melakukan perbaikan pipa bocor pada bangunan dan mengeluarkan biaya sebesar 200. Di sini jurnalnya adalah mendebit repair expense sebesar 200 dan mengkredit cash sebesar 200. Lalu untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman. Oke, selanjutnya yaitu 1 Maret. Soalnya adalah kendaraan mobil yang dimiliki oleh perusahaan ditukar dengan jenis yang baru. Setelah kendaraan yang baru adalah 65.000. Transaksi pertukaran aset ini membuat perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 20.000. Kendaraan baru ini akan digunakan oleh perusahaan selama 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode penyusutan yang sama dengan kendaraan mobil sebelumnya. Karena ada mobil yang ditukar atau dibuang, jadi mobil yang lama ini harus kita hitung depresiasinya. Di dalam soal diketahui tanggal pembelian 1 April 2020, kemudian kosnya sebesar 50.000, nilai sisanya sebesar 5.000, dan useful life-nya atau umur manfaatnya sebesar 8 tahun. Kemudian metode depresiasinya adalah double declining balance. Untuk menghitung double declining balance, rumusnya pertama kita harus menghitung rate-nya, yaitu dari 2 kali 100 dibagi useful life. Di soal ini 2 kali 100 dibagi useful life-nya yaitu 8 tahun, hasilnya 25%. Kemudian untuk perhitungan lengkapnya kami bikin tabel. Untuk tahun 2020 itu karena pembelian dimulai dari 1 April 2020, jadi perhitungannya adalah book value karena di tahun pertama, jadi diambil dari cost saja dikali rate-nya 25%, kemudian
karena dalam periode 2020 itu hanya berjalan 9 bulan, kali 9 per 12. Hasilnya yaitu depreciation expense sebesar 9.375. Lalu kemudian di tahun 2021 book value kita ambil dari cost dikurang akumulasi depreciation tadi sebesar 9.375, hasilnya yaitu 40.625, lalu dikali 25%, kemudian hasilnya depreciation expense sebesar 10.156. Lalu akumulasi depreciation-nya kita tambahkan dari akumulasi depreciation yang sebelumnya ditambah depreciation expense, hasilnya 19.531. Kemudian pada tahun 2022 value-nya sebesar 30.400. Oke, kemudian pada tahun 2022 book value-nya sebesar 30.469. Kemudian kita kalikan dengan rate-nya 25%, itu hasilnya 7.617. Kemudian 7.617 ini ditambahin oleh akumulasi depresiasi tahun sebelumnya, jadi hasilnya 27.148. Kemudian pada tahun 2023 book value-nya sebesar 22.852 dikali rate-nya 25%, hasilnya di depreciation expense sebesar 5.713. Kemudian kita tambahkan lagi dengan akumulasi depresiasi di tahun sebelumnya, jadi hasilnya 32.861. Dan di tahun 2024 karena pertukaran mobilnya tadi di tanggal 1 Maret, jadi kita ngitungnya di 1 Januari sampai 1 Maret. Book value-nya sebesar 17.139, kemudian dikali rate-nya 25%, lalu kita kali dengan fraction karena hanya berjalan 2 bulan, jadi dikali 2 dibagi 12. Hasilnya adalah 714, kemudian kita tambahkan dengan akumulasi depresiasi sebelumnya, dan hasilnya 33.575. Nah, lalu jurnalnya, karena kita mendapatkan mobil baru, di debit kita tambahkan vehicle new, yang di soal nilai kendaraannya adalah 65.000, jadi vehicle di jurnal juga 65.000. Lalu kemudian akumulasi depresiasi vehicle yang lama yang sudah tadi kita hitung itu sebesar 33.575. Lalu karena kita menukar mobil lama kita kreditkan sebesar 50.000 sesuai harga perolehan yang ada di soal. Dan di soal juga pada transaksi pertukaran ini membuat perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 20.000. Jadi kita dikredit mengeluarkan cash sebesar 20.000. Nah, dari hasil ini kita selisihkan, kita mendapatkan gain on disposal sebesar 28.875. Kemudian pada baik, kemudian pada 1 Juni 2024 di soal
perusahaan membuang kendaraan motor yang dimiliki karena sudah tidak dapat digunakan lagi. Mobil tersebut digunakan dengan jarak tempuh rata-rata 10 km per bulan. Oke, dari soal kita sudah mengetahui bahwa tanggal pembelian motor itu tanggal 1 September 2020, kemudian kosnya sebesar 18.000 dengan nilai sisa 3.000 dan total maksimum activity-nya sebesar 500 km. Untuk karena perusahaan membawa kendaraan motor, jadi kita harus menghitung depresiasinya. Untuk menghitung depresiasi, karena ini metodenya adalah units of activity, kita dalam perhitungannya adalah kita pertama menghitung rate, yaitu dari cost dikurang residual value dibagi total maximum activity. Jadi ini 18.000 dari cost-nya dikurang residual value-nya sebesar 3.000 dibagi 500. Rate-nya adalah 30. Kemudian di soal tadi motor tersebut digunakan dengan jarak tempuh rata-rata 10 km per bulan. Jadi rate-nya kita kalikan dengan 10, lalu dikali di bulan pertama, di tahun pertama itu hanya berjalan 4 bulan, kemudian dikali 4, lalu di tahun 2021-nya full setahun, kita tambah 12, kemudian di tahun 2022-nya ditambah setahun. Ya pokoknya hasilnya 30, rate-nya dikali 10, yaitu jarak tempuh rata-rata per bulannya, dikali 4 ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 5, hasilnya adalah 13.500. Kemudian jurnalnya yaitu adalah accumulated depreciation cycle sebesar yang sudah kita hitung tadi, yaitu 13.500, dan kita mengkreditkan vehicle sebesar 18.000, lalu kemudian diselisihkan, kita mendapatkan kerugian, yaitu loss on disposal di debit sebesar 4.500. Baik, saja ada soal tanggal 1 Agustus 2024. Nah, di sini itu soalnya peralatan lama yang dimiliki oleh perusahaan dijual dengan harga 7.000. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung dulu depresiasinya. Nah, karena peralatan ini itu menggunakan straight line method, jadi kita caranya itu cost dikurang residual value dibagi sama jadi rumusnya itu cost dikurang residual value dibagi useful life. Jadi 22.000 dikurang 2.000 dibagi 4. Depresiasinya itu jadi 5.000 per tahun. Nah, dari awal peralatan ini itu dibeli, udah kepake 6 bulan di tahun pertama, di tahun 2022. Jadi, untuk menghitung depresiasi di tahun 2022, kita menghitungnya dengan 5.000 dikali 6 dibagi 12. Terus di tahun 2023, peralatan ini itu dipakai secara keseluruhan atau secara selama setahun itu dipakai terus. Jadi depresiasinya itu full 5.000. Di tahun 2024 si peralatan ini itu cuma dipakai selama 7 bulan. Jadi kita mendepresiasikannya 5 kali 7 per 12. Nah, jurnalnya untuk depresiasi itu depreciation expense pada accumulated depreciation expense. Untuk angkanya itu tadi kita ambil dari yang tahun 2022 sampai 2024.
Selanjutnya ada jurnal penjualan ya, penjualan perawatan ya. Yang pertama itu ada cash. Cash ini itu diambil dari harga jualnya. Terus ada accumulated depreciation expense, kita ambil dari jurnal depresiasi tadi. Dan ada equipment sebesar 22.000. Untuk mencari loss atau gain ya, kita harus mengurangi fair value dengan book value. Fair value kita ambil dari harga penjualan si peralatan tadi, dan book value kita ambil dari accumulated depreciation. Untuk angkanya kita dapat di 7.000 dikurang 10.417. Jadinya 4.583 loss-nya. Selanjutnya ada tanggal 1 September 2024. Perusahaan membeli kendaraan motor baru seharga 16.000 secara tunai. Motor baru dapat diestimasi dengan menempuh jarak 600 km dengan nilai sisa $1.000 dan disusutkan menggunakan metode units of activity. Untuk jurnalnya kita cuma beli doang, jadi debitnya ada vehicle sebesar 16.000 dan kayak ada cash di kredit sebesar 16.000 juga. Oke, selanjutnya ada 30 November. Perusahaan memutuskan untuk membuat lahan parkir di sekeliling bangunan dan mengeluarkan biaya sebesar 2.500. Lahan parkir ini diestimasi digunakan selama 4 tahun dan disebutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Untuk jurnalnya, tanggal 30 November itu, yang pertama itu land improvement di debit sebesar 2.500 dan cash di kredit sebesar 2.500. Lalu selanjutnya ada adjustment untuk lalu selanjutnya ada adjustment untuk equipment baru, yaitu total pembayaran dengan equipment baru itu dia depresiasinya menggunakan straight line. Jadi cost dikurang residual value dibagi dengan useful life, yaitu berarti 5.250 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 1.313. Jadi untuk jurnalnya yaitu depreciation expense di debit sebesar 1.313. Lalu accumulated depreciation equipment itu di kredit sebesar 1.313. Lalu ada depreciation building, dia menggunakan straight line juga, jadi sama cost dikurang dengan residual value dibagi useful life, yaitu costnya sebesar 185.000 dikurang dengan residual value-nya sebesar 15.000 dan dibagi dengan useful life-nya yaitu 20, hasilnya itu 8.500. Jadi jurnalnya adalah depreciation expense di debit sebesar 8.500, kemudian accumulated depreciation building di kredit sebesar 8.500. Lalu selanjutnya ada depreciation land improvement menggunakan straight line juga, yaitu 2.500 dibagi 2.500 dikurang 0, kemudian dibagi dengan useful life-nya sebesar 4. Nah, lalu hasil dari 2.500 dibagi 4 adalah 625. Kemudian karena dia baru 1 bulan dipakai, jadi dia hasilnya 625 dikali dengan 1, kemudian dibagi 12, hasilnya itu 52. Jadi untuk jurnalnya adalah depreciation expense di debit sebesar 52, kemudian accumulated depreciation land improvement
di kredit sebesar 52. Kemudian ada adjustment selanjutnya, yaitu adjustment vehicle mobil new. Untuk vehicle mobil new menggunakan metode double declining balance. Rumus dari menghitung double declining balance adalah, pertama kita harus menghitung rate, yaitu dari 2 kali 100 dibagi dengan useful life-nya. Kemudian setelah ketemu rate-nya, kita kalikan book value-nya dengan rate-nya. Pertama kita mencari rate-nya, yaitu 2 kali 100, kemudian useful life-nya 5, berarti dibagi 5, hasil rate-nya adalah 40%. Kemudian book value-nya itu sebesar 65.000. Lalu kita kalikan 40%. Lalu karena dalam periode ini mobil baru terpakai selama 10 bulan, jadi kita fraction atau kita kalikan lagi dengan 10, kemudian dibagi 12. Hasilnya itu adalah 21.667. Jadi di jurnal adalah di debit, yaitu depreciation expense sebesar 21.667, dan di kreditnya accumulated depreciation vehicle mobil yang new sebesar 21.667. Kemudian kita menghitung juga depreciation vehicle motor new. Untuk motor new, dia menggunakan units of activity. Untuk menghitung unit of activity, kita harus mencari rate-nya terlebih dahulu dengan menghitung cost dikurang residual value dibagi unit of activity. Kemudian setelah menemukan rate-nya, kita kalikan cost dengan rate-nya. Untuk depreciation vehicle motor new, rate-nya adalah 16.000, cost-nya adalah 16.000 dikurang residual value-nya yaitu 1.000 dibagi unit of activity-nya atau total maksimum activity-nya yaitu sebesar 600. Hasilnya adalah 25. Setelah kita menemukan rate-nya yaitu 25, kemudian motor ini sudah terpakai 50 km. Kita kalikan 25-nya dengan 50, yaitu hasilnya 1.250. Untuk jurnalnya, depreciation expense di debit sebesar 1.250, dan di kreditnya accumulated depreciation equipment. Ini typo, maksudnya vehicle motor new, yaitu sebesar 1.250. Sekian presentasi kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.